Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Realme Note 60 ya, smartphone yang bisa saya bilang sih banyak yang menghujat karena lebih mementingkan build quality daripada performanya yang banyak yang bilang sih badut ya. Dan kali ini saya akan mencoba menjajal performa Realme Note 60 saat digunakan ngegame pastinya. Dimana untuk info yang pertama itu skor Antutu yang dihasilkan dari smartphone ini di angka 268 ribuan poin. Dengan performa Antutunya sekian ini ya 268 ribuan, ini setara kayak G85 ataupun G88 dari MediaTek ya. Dan untuk saat ini saya menggunakan jaringan WiFi dan seluler. Tidak untuk brightnessnya saya buat segini ya. Saya buat segini. Di video ini saya akan tunjukkan berapa FPS yang didapat saat digunakan main game yang sudah saya install di HP ini, lalu suhunya panas atau tidak ya. Itu aja, jadi ya lebih ke fun saja ya untuk video kali ini, dan langsung aja saya mulai untuk game yang pertama. Game yang pertama ini saya mainkan Into the Dead 2 ya, dimana untuk yang namanya settingnya, grafiknya saya buat di medium saja, terus frame rate-nya ini di 60 ya supportnya, dan langsung aja saya mainkan gamenya. Ketangkap lagi. Salah gua. Oke, sejauh ini masih oke lah ya, nggak ada kendala. Oke, di saat-saat begini nih FPS-nya turun ya. Ini sampai ke 7 bahkan 6 ya tadi, tapi di dalam game ya mungkin karena baru termasuk kategori stabil. Motor siapa lah itu berisiknya. Pas habis lagi pelurunya. Oke, saya lupa ya, ini untuk baterainya di 97 ya. Kita ambil lah ini ya, sudah main 3 menit itu ada di 98 baterainya dari awal kita main. Hampir aja. Pas habis lagi pelurunya. Oke, di sini walaupun saya set di 60 fps ya, mentoknya ini fps-nya di 30 saja. Wah, rame banget zombinya. Aduh, peluru gua habis. Oke, ada lagi. Ya, ini kategori stabil ya. Maksimal untuk yang namanya FPS ini di 30, walau tadi saya set di 60 ya. Kemana dia? Kejebak lagi. Oke, ini untuk grafiknya sekarang saya turunkan ke low. Jadi dia barulah dapat FPS-nya di 60.
Ah, salah gua. Oke, itu kali ya. Intinya kalau mau dapat 60 fps itu harus di grafiknya low. Kalau tadi grafiknya medium, ternyata ininya habis baterainya, sialan. Oke, itu dia. Dan untuk suhunya, maaf kata ya, ternyata itu baterainya habis, sudah lama nggak saya gunakan. Aduh. Oke, itu. Dan untuk baterainya ini main Into the Dead 2 itu berkurang 2% ya. Dan untuk game selanjutnya saya mainkan game yang kedua. Untuk game selanjutnya yang saya mainkan ini Mobile Legend. Dia itu pengaturannya ini bisa di frame rate super, terus grafisnya di ultra. Saya coba dulu ya pada grafis ultra paling tinggi, dan langsung aja saya main di mode rank. Oke, ini agak termasuk ramai ya, di 43, 38 turunnya, tapi masih bisa terkendali ya, masih oke, masih nyaman, terasa. Drop frame-nya ini tidak terlalu kerasa banget ya. Terlalu maksa hypernya. Wah, agak sulit. Tadi itu termasuk perang rame ya. Kalau buat saya tadi tuh kondisinya tuh frame rate apa FPS-nya turun ke 38. Balik lagi tadi ya, dia nggak langsung kayak turun terjun bebas 38, tapi kayak bertahap ke 50-an dulu, terus 40-an baru ke 38, sehingga apa ya, kenyamanan masih bisa saya rasakan karena drop gamenya ini tidak terlalu terasa banget ya, kayak ngejomplang gitu. Buat saya sih ini hal yang bagus. Oke, di 38 bisa dilihat ya. Tapi langsung kayak naik lagi ke 40-an, tadi turun lagi ke 38. Mau ngapain lo alfa, sini lo, ayo matiin alfanya, matiin. Aduh, lama sekali. Oke, selesai selama 17 menit ya, atau 16 menit, kan hampir mau ke 17 main game Mobile Legend ya. Ini sudah termasuk kategori lama, dan langsung aja ya saya akan tunjukkan. Oke, untuk suhunya ini saya ajukan dari sini aja ya, di 42,7 ya yang suhunya, dan memang ini sudah terasa hangat di sini, tapi ya tampaknya sini tidak mengganggu kenyamanan saya bermain. Tadi baterainya itu dari 96 menjadi 91 ya. Berarti main game Mobile Legend itu selama 17 menit menghabiskan baterai sebanyak 5% ya. Itu dia untuk game Mobile Legend. Untuk game selanjutnya ini saya mainkan eFootball. Ini suaranya saya matikan ya, karena takut kena copyright untuk backsoundnya. Untuk game ini saya mainkan, ini benar langsung saya coba aja saya nggak mau memaksakan main di di high, saya buat di standar saja. Terus stadium grafik ini dia sudah eFootball dengan pembaruan yang terbaru itu kayaknya sudah semakin berat sih kalau buat saya, karena ini benar-benar, ini saya download dulu, saya buat dulu stadium grafiknya high.
Lagi seperti saya bilang, ini sudah semakin berat kayaknya karena sudah ada lagi pengaturan tambahan, yaitu stadium grafik. Dulu kan hanya player grafik dan frame rate. Ini frame rate-nya saya buat di 60, dan terus saya akan langsung aja mulai ya game yang pertama. Aduh, ininya apa ya? Saya ngerasa ini anti gores bawaannya ini kayak apa ya? Kurang keset. Oke, ini kayaknya komentatornya ini belum saya download ya. Nanti match yang kedua, sebelum match kedua saya download dulu ya untuk komentatornya. Untuk suhunya di babak pertama ini ya, saya rasakan tidak sepanas saat main game Mobile Legends tadi ya. Gol lagi. Ya, saya ulang lagi ya, untuk grafiknya ini saya turunkan ke low. Begitu juga untuk grafik stadiumnya saya buat di standar, bukan di high lagi. Lalu untuk frame rate-nya tetap di 60. Jelas ini terasa lebih smooth ya dibandingkan tadi yang pertama saya mainkan dan saya kebobolan kan. Ya, ini terasa lebih smooth. Frame rate-nya memang ini tidak tembus di 60, mentoknya itu di 50, tapi tetap ini perbedaannya benar-benar kerasa ya, smoothnya itu. Ya, Lukaku bukannya maju loh, malah mundur lagi. Ya, keset banget sih ininya layarnya nih. Oke, itu ya setengah jam itu main yang namanya eFootball ya, nggak kebaca ya, itu setengah jam ya. Setengah jam main eFootball itu suhunya di 40,9 ya, masih sedikit lebih adem dibandingkan tadi main Mobile Legends. Baterai yang berkurang dari 90 ke 85, berarti 5% berkurang ya. Bisa dilihat. Oke, itu dia untuk main eFootball. Saya lanjut lagi game berikutnya. Sebelum saya lanjut ke game berikutnya, tadi saya kelupaan untuk menunjukkan FPS yang didapat saat ngegame tadi. Sebentar ya, saya mulai dulu dari Mobile Legends. Dimana Mobile Legends ini bisa dapat di 58,4, dan kalau melihat grafiknya ini termasuk kategori stabil ya. Sejarang banget terjadi turun ataupun frame drop yang terlalu signifikan. Kalau yang ini sih biasanya sih di tampilan menunya ya. Tadi lalu dari Mobile Legends ke eFootball. eFootball sendiri 35, ini tadi pengaturan yang grafiknya itu standar, terus grafik stadiumnya high sehingga menghasilkan tadi tidak melebihi 30 fps. Sementara ini saya rubah tadi grafiknya di low semua. Grafik di low, terus grafik stadiumnya standar, frame rate tetap 60, dia bisa di ini ya di atas 30, menyentuh di angka 40-an terus, bahkan pernah di atas menyentuh angka 50. Dan selanjutnya itu tadi Into the Dead ya. Into the Dead sendiri di 31. Selanjutnya main game Into the Dead ya. Di game Into the Dead ini dia bisa rata-rata FPS di 31-an. Ini termasuk apa ya? Lancar lah memainkan game tersebut. Saya lanjut lagi untuk game berikutnya. Untuk game selanjutnya saya mainkan Honor of King. Saya tunjukkan dulu untuk pengaturan grafiknya. Dia itu ada di mana ya? Control layout grafis ya. Ini saya buat juga dulu ya sebentar. Di ini resolusinya ultra, FPS-nya dia hanya bisa ditinggi saja ya. Ultra sama max-nya ini kegembok. Terus ini standar. Terus apa lagi ya? Kualitas grafis keseluruhan kalau rekomendasi sih 3. Apakah bisa dinaikkan lagi? Oke. Paling mentok di 4 ya. Saya coba di 4 dulu. Oke, dan pantulan air aktifkan saja. Ya, kita lihat dulu dengan pengaturan seperti ini. Kalau memang nggak nyaman nanti saya rubah lagi. Saya langsung mainkan gamenya.
Wah, kalah gua ya. Ini match kedua ya. Match pertama tadi terlalu gampang, kayaknya bot semua yang main karena cuma 5 menit udah kelar. Ya, untuk tadi ini dalam game ini dia termasuk stabil ya, dalam santai-santai begini. Kategori stabil di 60. Oke. Oke, tadi agak ramai itu turun ke 48, ini ke 33 lagi. Nah, langsung naik ya ke 48, terus langsung naik lagi ke 56. Tapi masih kategori nyaman kok dimainkan. Matilah kau. Oke, ya. Selesai. Ya. Itu dia termasuk kategori lancar main Honor of King di Redmi Note 60. Ini sih masih oke ya performanya. Saya lanjut lagi untuk game berikutnya. Untuk suhunya ini masih kategori nggak terlalu panas ya. Kalau saya lihat di sini tadi suhu ini terakhir berapa ya? Aduh, saya nggak ngelihat lagi. Sebentar ya. Bukan itu, bukan mana tadi? Ini ya, suhunya itu ada di angka mana sih? Oh, discharging 41 ya. Suhunya di 41 derajat. Oke, ini masih kategori adem. Untuk baterainya berkurang sebentar. Oke, kalau tadi saya cek ya pas waktu tadi video melihat apa tadi rata-rata FPS yang didapat game-game sebelumnya itu tadi di angka 75, sekarang itu ada di angka 71. Berarti main Honor of King selama kurang lebih 21 menit menghabiskan baterai 4% saja. Ini kategori hemat loh. Dan untuk FPS yang didapat main Honor of King sebentar. Oke, ini dia rata-rata FPS yang didapat di 53,2an poin ya. Kalau melihat di sini grafiknya, kategori tadi game pertama, nih game kedua termasuk kategori stabil lah ya. Tadi sempat di sini tadi ada momen perang yang agak ramai, dia turun ke 33. Tapi langsung cepat naik ke 40, langsung naik lagi ke 58 sehingga frame drop ataupun game yang berjalan juga tidak terlalu terganggu banget. Kenyamanan saya bermain game masih kategori nyaman sih kalau buat saya. Oke, saya lanjut lagi untuk game berikutnya. Game selanjutnya yang saya mainkan itu Free Fire. Dimana untuk Free Fire ini sendiri dia bisa di ultra. Sebentar ya, di ultra, terus high res-nya saya buat high, shadow-nya on, dan kurang lebih ya seperti ini ya. High FPS-nya juga di high. Oke, langsung aja saya mainkan. Free Fire ini merupakan apa ya, game yang bukan yang sering saya mainkan ya. Ya, ini masih bot kali ya. Waduh, mana-mana. Dari mana tuh? Oh, dari ujung. Ya Tuhan, jago amat tuh orang. Udahlah ya, itu aja ya. Untuk ininya sudah berapa tuh, 13 menit ya main Free Fire ini. Baterainya itu tadi sebelum main saya lihat itu di 57. Sekarang baterai tersisa di 54 ya. Sekitar 13 menitan main Free Fire, berkurang 3%. Dan untuk suhunya juga ini termasuk kategori bukan yang panas mengganggu, hangat sudah pasti. Dia itu ada suhunya di angka mana tadi, 40 derajat ya.
Untuk suhunya, fps-nya sendiri itu dia bisa menyentuh angka di 47. Game selanjutnya saya mainkan ini PUBG ya. PUBG ini ya sebenarnya sih saya nggak terlalu recommended ya, tapi oke lah ya, saya coba aja. Dia ini grafiknya bisa di HD paling tinggi, frame rate-nya high. Kalau di smooth grafiknya dia bisa ultra. Saya mainkan di sini saja. Dan untuk mapnya yang biasa ya, map-map kecil aja. Kalau buat saya sih ini termasuk nyaman ya Mas ya. Oke, ya itu dia aja ya. Nggak terlalu paham intinya. Ya, ini FPS-nya ya tadi paling rendah yang terakhir itu di 28, sisanya sih lebih di angka 40. Oke, dan untuk suhunya itu dia di 40,7 ya, dan baterainya berkurang 5% aja sih kalau saya lihat di sini. Ya dari tadi 55 ya menjadi 49, 55 ke 49 berarti 6%. Main PUBG selama 21 menit ya. 21 menit. Lalu untuk FPS-nya astaga, belum saya centang ternyata PUBG-nya. Sorry ya, intinya itu bisa lah ya maksimal di FPS-nya itu 40. Kalau buat saya hanya sekedar untuk fun sih itu nyaman-nyaman saja. Intinya sih dari semua, walaupun HP ini walaupun ya Realme Realme Note 60 ini merupakan smartphone yang lebih apa ya, poin utamanya itu yang dijual soal durability, ketahanannya ini ketika jatuh ya, kekuatannya ini. Ya tetap ini menjadi smartphone yang termasuk bisa diandalkan dari sisi performa. Kalau kalian beli yang RAM 6 ataupun RAM 4 itu kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhanmu. Kalau RAM 4 ya jangan menginstal terlalu banyak aplikasi termasuk game. Itu juga RAM 6 ya. Kalau RAM 8 bisa ya sedikit lega lah. Ini ada 6 game yang saya install di sini, 5 tambah PUBG-nya tadi 1 ya. Ada 6, kayaknya itu deh yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa supportnya dengan menekan tombol subscribe, lalu aktifkan juga bel notifikasinya untuk kamu semua yang menonton. Jangan lupa menekan tombol like. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.